Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, kita masih membahas tentang maggot ya. Jadi video kali ini saya akan membahas awal enaknya kita mendatangkan maggot itu dari mana, atau persiapan, perlengkapan, alat-alat apa saja kita untuk pemula ini memulai budidaya maggot gitu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terus nyalakan juga notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Oke, udah? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita ngambil secara singkatnya aja ya, secara cepatnya aja. Jadi untuk memulai budidaya maggot, yang lebih gampang itu kita langsung beli online aja, beli telur BSF-nya ya. Di situ ada yang harga 1 gramnya 5.000, 6.000, bahkan ada juga yang 3.500 ya. Tergantung di daerah mana. Biasanya di Jawa Tengah itu masih murah-murah di sana ya, masih ada harga yang 3.500. Kemudian kita pesen dari situ ya, bisa lewat aplikasi ya, entah dari mana aja itu, atau dari Facebook juga bisa, Shopee juga lebih banyak lagi yang terpercaya. Nah, kita pesen di situ, kita pesen 10 gram aja dulu, nggak usah banyak-banyak, karena 10 gram itu juga udah termasuk banyak ya. Jadi kita pesen aja 10 gram dulu, kemudian langkah awal yang perlu kita persiapkan ya, kalau udah kita pesen kan otomatis tinggal nunggu datangnya itu telur kapan ya kan. Jadi kalau udah kita pesen datang ya kan, langkah awal yang kita persiapkan adalah baskom ya, baskom ataupun kotak dia ya, kotak entah apapun tempatnya itu, bisa baskom, bisa yang bentuk persegi gitu, yang ukuran 20 kali 30, yang tingginya kurang lebih ya 15 sampai 20 cm gitu ya. Kita kasih persediaan, kemudian yang harus kita siapkan pelet ikan ya. Jadi untuk media penetasan nanti kita sediakan pelet ikan biar cepat besar dia ya. Pelet ikan, terus kalau ada roti BS juga bisa, ataupun roti BS, terus dedak sebetulnya enggak apa kali ya, enggak, dia bukan media ya, bukan pakan ya sebetulnya ya. Jadi lebih baik ya kita pakai pelet ikan, kita bikin bubur, kemudian kita kasih roti BS. Kalau enggak kita pakai ampas kelapa itu ya, kita taruh di situ ya kan. Petunjuknya di videoku teratas juga ada, silahkan cek aja nanti ya. Kalau misalkan udah dapet kita beli telur secara online ya. Kemudian setelah kita taruh di media penetasan ya, biasanya setelah 7 hari ya, itu tadi kan pakannya itu pasti udah remah ya, udah habis. Kita setelah habis otomatis maggotnya itu udah kelihatan kecil-kecil ya, tapi udah kelihatan dia ya. Kemudian kita pindahkan ke media pembesaran ya, terserah kita mau pakai apa. Kalau misalkan mau pakai box juga bisa. Kita kasih nama biopon ya, memang namanya biopon. Kalau saya itu membuatnya dengan triplek ya, bawah triplek, terus sampingnya itu pakai papan gitu. Pakai bekas kulkas juga bisa, pakai ember-ember juga bisa ya, yang ember besar bak-bak gitu ya. Ini kita bahas yang skala rumahan dulu ya, yang intinya kita belajar budidaya maggot dari awal, perkenalan cara merawat, terus cara kasih pakan, terus kita otomatis kalau kita udah terjun ke dunia permagotan, nanti kita akan mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi ya. Jadi setelah di media pembesaran, di situ kita taruh dulu pakan ya. Kita cari pakan yang mudah-mudah saja. Kalau misalkan pakai limbah makan atau limbah sisa-sisa makanan kita ya, nasi sisa, atau kalau ada dekat dengan resto bisa juga pakai sisa limbah resto. Terus bisa pakai juga kalau mau beli
ampas tahu juga bisa, mana tahu juga ampas tahu juga gratis. Terus roti BS pun juga bisa, buah-buah busuk, sayuran juga bisa ya. Jadi kita taruh dulu, ketebalan kurang lebih ya 2 cm 3 cm ya. Habis itu kalau udah kita taruh misalkan di biopon ya, biopon pembesaran, langsung kita tebar baby maggot tadi yang umurnya 7 hari ya, kita tebar di situ. Jadi setelah kita tebar di situ kurang lebih ya 4, 5, 6 jam itu biasanya udah habis ya. Kalau misalkan ini pakai 10 gram telur itu tadi ya, kurang lebih ya rata-rata sih kalau misalkan udah agak umur 5 hari itu 4 jam habis ya, biasanya gitu. Jadi bisa juga kita setiap hari kasih ya, setiap pagi kita kasih pakan, tiap pagi kasih pakan. Nanti kita akan menemukan beberapa masalah di situ. Kalau misalkan medianya itu nanti basah ya, basah kemudian dia mau manjat-manjat ke atas, bisa juga kita keringkan dengan cara menebar dedak ataupun pakai apa namanya itu ya, serbuk gergaji ya. Di video saya juga udah ada itu ya pembahasan tentang itu, media atau biopon kita becek maggot kabur. Di situ juga udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Di sini ya juga ada ini di apa kemudian setelah beberapa hari ya, sampai kurang lebih di situ 14 hari ya. Jadi 7 hari di media baby maggot ya, di media penetasan itu tadi, tambah di media pembesaran selama 14 hari, itu harusnya udah besar-besar ya. Kalau kita menjaga atau kita rutin kasih pakan ya, harusnya dia udah besar-besar ya. Kurang lebih kalau misalkan kita 10 gram pakan itu sampai 14 hari itu bisa menghabiskan 100 kilo ya, kurang lebih 100 kilo sampah nasi gitu ya, bisa habis itu ya. Kalau lebih enaknya lagi kita pakai ampas tahu aja ya, yang lebih mudah dicarinya atau lebih efisien ya. Tapi kalau misalkan mau pakai buah-buahan yang lebih banyak juga bisa ya, atau sayur-sayur yang udah basi atau sayur-sayur yang udah busuk itu juga bisa juga buat pakan. Di video-video sebelumnya juga ada video apa namanya itu, pakan-pakan buat maggot ya, kita rebus dulu, pakai jeruk pun juga bisa. Di video teratas juga ada ya, nanti cek aja di deskripsi juga ada ya, saya bikin di situ. Nah setelah kita maggot ini tadi umur 21 hari ya, otomatis ya 7 tambah 14 21 hari dia akan ke fase prepupa ya. Setelah jadi prepupa kita puasakan, dia nanti akan menjadi pupa ya, seminggu kemudian menjadi pupa. Terus kalau misalkan kita mau lanjut ke siklus, perputaran siklus ini, jangan lupa juga sediakan kandang lalat BSF nya ya. Di video saya juga udah ada video pembuatan kandang lalat BSF ya. Kemudian ada beberapa yang harus kita persiapkan di situ. Jadi kalau udah jadi prepupa ya kan, ini kita muter siklusnya dulu ya. Setelah jadi prepupa terus jadi pupa, kita bikin ke tempat sekilo gitu ya. Jadi pupanya itu kita pisahkan jadi beberapa tempat. Jadi satu tempat itu 1 kilo ya. Bisa pakai baskom atau nampan yang agak tinggi gitu ya, tingginya 15 sampai 20 cm, lebarnya 20 kali 30, itu juga bisa kotak-kotak itu ya. Terus kita taruhlah sekilo di situ. Setelah kita udah siap bikin kandang lalat BSF nya, kita taruh di situ ya. Jadi nanti setelah menetas menjadi lalat, dia akan kawin ya. Jangan lupa sediakan juga media bertelurnya ya. Jadi pakai bak itu tadi juga, atau baskom atau kotak itu tadi. Di situ kita kasih media bertelurnya ya. Kita dikasih perangsang yang namanya, bisa juga pakai ampas tahu juga bisa, buah-buah busuk bisa, nangka gitu ya kan, entah apa aja buat aroma biar dia datang ke media penetasan ya.
Terus kemudian kita taruh tempat bertelurnya ya, yang kita bisa juga dari kayu, bisa juga dari kardus ya. Di video saya juga udah ada, cek-cek aja di video teratasnya ya. Setelah kita sediakan itu semua, untuk selang beberapa hari ya, sampai 7 hari itu biasanya dia akan bertelur di situ. Kemudian tinggal kita panen ya. Setelah itu bisa juga kita panen sehari sekali kalau misalkan udah banyak, bisa juga 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kalau misalkan lalatnya belum terlalu banyak ya. Tapi kalau lalatnya udah menetas semua, bisa 2 hari sekali ya, yang lebih efisien. Jadi kalau udah kita jadikan lalat terus dia bertelur, kita mendapatkan telur, otomatis akan mengulang seperti ke awal lagi ya. Jadi telurnya kita taruh di media penetasan, terus kita pindah ke biopon pembesaran ya, siklusnya segitu begitu terus ya kan. Jadi kalau untuk pakan ternak kita sendiri, jadi di media pembesaran itu kalau udah umur 10 sampai 2 minggu itu kita juga udah bisa memanennya di waktu itu ya, udah bisa kita buat pakan ternak kita sendiri ya. Jadi di situ juga ada yang kita larikan ke prepupa biar jadi pupa, jadi lalat, biar bertelur lagi. Juga bisa langsung kita buat pakan ternak kita sendiri ya. Gitulah ceritanya untuk yang mau mulai budidaya maggot ini ya. Oke, jangan patah semangat ya yang untuk pemula ini ya. Salam sukses, semoga kita selalu diberikan rezeki yang lancar dan barokah ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan pembahasan kali ini udah cukup sekian sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe intinya ya. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.